kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Mai Endang Panjaitan SE dari SMK Matrial Wira Batam, Kepulauan Riau. Dalam kesempatan kali ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi penjualan konsinyasi pada mata pelajaran akuntansi keuangan kelas 12. Praktek pembelajaran ini untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Terima kasih. Selamat pagi semua, tolong buka kelas, siapkan kelasnya. Selamat pagi Bu, selamat berbahagia Bu. Selamat pagi dan selamat berbahagia juga. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Baik, kelas ini dulu. Kenapa kamu telat, Nak? Aku merah ya. Oke, kalian buka lagi ya. Silakan duduk. Baiklah anak-anakku, apa kabar hari ini? Baik. Oke, luar biasa. Hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita, yaitu penjualan konsinyasi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran ini, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Ketua kelas mohon pimpin teman-teman berdoa. Marilah kita berdoa beragama dan kepercayaan masing-masing. Doa. Doa selesai. Oke, doa selesai. Terima kasih ketua kelas. Lalu Ibu akan mencek kehadirannya. Coba cek dulu temannya, siapa yang belum hadir? Albert izin. Sakit. Albert sakit. Sana, kelompok sana. Ini lengkap semua ya? Oke, mantap. Kelompoknya apa nak? Cynthia dan Destin masih dalam perjalanan ya. Kelompok lain? Steven Mary yang ini komplit. Oke, makasih bagi yang komplit yang belum datang pasti usulan ya. Oke, baik anak-anakku sudah membaca bahan ajar yang dibagikan di Google Classroom. Sudah lihat? Sudah dapat notifikasi kalau saya sudah mengirimkan bahan ajarnya? Sudah. Ya, oke. Tentang apa di sana? Penjualan konsinyasi. Oke, sebelum Ibu masuk ke dalam materi ini, Ibu mau nanya dulu seputar ini. Ibu mau tahu apakah kamu sudah ada pemahaman sedikit aja mengenai penjualan konsinyasi ini? Oke, kira-kira ada yang tahu seperti apa penjualan konsinyasi? Pemilik barang yang menyerahkan barang ke pemilik toko itu untuk dijual. Oke, seorang pemilik barang menyerahkan barangnya ke pemilik toko untuk dijual. Oke, itu dari selling. Yang lain? Konsinyasi. Bahasa sederhananya apa sih? Kalau seperti itu saya serahkan dulu ya. Penyerahan. Oke, ada kata penyerahan di sana. Kalau dari kelompok ini? Kenapa nih Pak? Penyaluran. Menurut dia itu seperti penyaluran, berarti seperti distribusi ya. Oke, kelompok Mailin dan kawan-kawan harus kena lihat. Apa itu penjualan konsinyasi menurut kamu? Penyerahan barang. Berarti penyerahan barang ya. Ada kata kunci penyerahan barang. Berarti dari pihak yang membuat barang kepada pihak yang menjual. Nah, pertanyaan saya, menurut kamu, apakah penjualan konsinyasi ini hanya dilaksanakan secara tunai
lady. Pertanyaan lebih dalam lagi yaitu, kamu tahu nama pihak yang menyerahkan barang ini siapa namanya? Pengamanan. Oke, mantap. Lalu pihak yang menerima barang? Komisioner. Komisioner. Kenapa disebut sebagai komisioner? Menerima komisi. Oke, logikanya lain. Karena dia menerima komisi. Pengamanan. Apa artinya amanat? Diberi amanat. Berarti orang yang memberikan kepercayaan. Oke, itu namanya pengamanan. Tahu kamu bahasa Inggrisnya apa? Konsignor. Oke. Lalu kalau komisioner bahasa Inggrisnya apa? Konsigni. Itu dari dimasukin kuis. Tolong dipahami dengan baik ya. Oke, baiklah. Pelajaran kita hari ini adalah supaya peserta didik dapat menjelaskan apa sih pengertian dari penjualan konsinyasi secara tepat. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengetahui apa hak dan kewajiban dari seorang komisioner. Di mana tadi komisioner adalah orang yang menerima barangnya. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menghitung penjualan dari konsinyasi ini, tapi dari pihak komisioner. Bapak hitung dulu ya. Yang keempat, setelah kita dapat menghitung, kita dapat membuat jurnal atau melakukan pencatatan dari penjualan konsinyasi dari pihak komisioner. Ada dua pihak ya, antara komisioner dan pengamanan. Sekarang yang kita bahas ini dari pihak komisioner, berarti kita sebagai penjual barang yang dititipkan ke kita. Nah, oke, itu adalah tujuan kita hari ini, ada manfaat ya. Lalu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Manfaatnya ini sebagai kita yang punya niat untuk berniaga, kamu punya pilihan penjualan konsinyasi seperti ini. Artinya kamu supaya display di dalam toko kamu itu banyak. Biasanya kalau displaynya banyak barang-barangnya itu, atau semua etalase-etalase yang ada di toko kita itu terisi, itu kan mengundang minat si pembeli untuk membeli barang ya. Nah, salah satu caranya supaya itu bisa terisi atau kamu bisa menjual barang tanpa mengeluarkan modal adalah penjualan konsinyasi. Kamu menerima titipan dari orang lain. Sini saya jual di tempat saya, kok kasih aku komisi. Untung nggak komisioner? Untung. Saya nggak keluarkan uang, tapi ada barang saya jual. Dan setelah saya jual ini saya dapat komisi. Bagaimana dengan si pengamanan? Pengamanan, untung nggak? Untung. Dia tak perlu keluarkan lagi uang promosi, barang dia udah dijual. Tak perlu lagi capek-capek bagaimana strategi. Oke, sekarang kita masuk ini terhadap penjualan konsinyasi kita ini. Sebelum kita membahas mengenai PPT, ada baiknya ibu kasih kamu satu video. Kamu dengar videonya ya. Mohon suaranya dikecilkan ya, supaya ini kita tidak bisa bersuara. Aku sedih karena produk itu tidak laku, padahal harga lojiku murah, data saya pun juga enak. Apakah kamu punya solusi untuk masalahku ini? Bagaimana kalau kamu menunjukkan produk-produk tokoku? Atau dengan kata lain, aku konsinyasi. Hah? Konsinyasi? Apa itu? Konsinyasi adalah suatu perjanjian di mana pihak yang memiliki barang dagangan menyerahkan sejumlah barangnya pada pihak lain untuk dikeluarkan dengan memberikan jumlah komisi kepada pihak yang dikeluarkan. Di sini, aku sebagai konsumen atau komisioner
mendapatkan keuntungan dari laba penjualan produk. Yang ketiga, display produk itu buku terlihat akan lebih bervariasi dan padat, sehingga konsumen lebih tertarik untuk datang. Yang terakhir, resiko penyusupan atau keusangan dapat aktivitas. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai konsinyasi, aku akan menjelaskan kepadamu mengenai hak dan kewajibanku selaku konsinyasi. Hak konsinyasi yaitu berhak atas penggantian biaya konsinyasi yang aku keluarkan. Yang kedua, aku berhak untuk menawarkan jaminan perbaikan atau garansi atas barang yang terjual, dan kamu akan memenuhi kewajiban garansi tersebut. Lalu, kewajibanku yaitu yang pertama, menjaga barang konsinyasi. Yang kedua, Ini untuk video yang tadi. Setelah kamu menonton video yang tadi, mengamati video yang tayangan video tadi, apakah kamu sudah mengerti apa itu penjualan konsinyasi? Apalah seperti? Kuatlah sekarang dulu kedengaran. Oke, ada orang yang menitipkan barangnya ke toko kita dan kita memperoleh komisi. Mantap. Sebahasa sederhananya adalah saya nitip jualan saya dan ke toko kamu, nanti saya kasih komisi untuk kamu. Ada yang pernah melakukan seperti ini? Tidak pernah. Tak pernah kan nitip bakwan di toko orang lain? Nitip kue? Pernah, betul. Nah itu konsinyasi dalam bahasa akuntansinya. Dalam bukan sehari-hari, saya nitip dulu ya, jualkan dulu, nanti saya kasih komisi. Misalnya harga kue kita itu 1.000, kalau laku kamu jual dari 1.000, untungmu samamu 100 ya. Kamu laku terjual 100 biji, ya berapalah sama. Apa bantu ya? Nah, oke. Kurang? Oke, ya. Kalau kurang soalnya kasih tahu Mas Pak ini kurang. Lebih. Oke, sudah. Perhatikan sebelum kamu kerjakan. Aku mau organisasi dulu yang ini kelompok kalian. Sudah nyaman dengan kelompoknya? Sudah. Oke, perhatikan apa yang harus kamu kerjakan. Yang harus kamu kerjakan adalah seperti ini, aku. Perhatikan nomor 2. Nomor 2 dulu. Mengenai kerjasama penjualan konsinyasi, bagi apa keuntungan kerjasama itu nanti semua orang menjawab ya. Kamu boleh mungkin langsung aja. Keuntungan kerjasama penjualan konsinyasi bagi komisioner dan pengamanan. Tadi udah kita bahas ya. Kamu pakai bahasa sendiri aja. Kalau nomor 2, nomor 1 itu semua kelompok kerjakan. Nomor 2 tadi siapa yang suka dengan terpisah? Mailani. Kamu Mailani main. Kamu sih saya. Oke, kamu terpisah ya. Jadi kelompok kamu mencatat yang terpisah. Soalnya sama. Mailin sama kelompoknya Liva. Metodenya yang terpisah. Tadi kan sempat terpisah ya. Jurnalnya kamu buat formatnya sendiri di Excel. Boleh di Excel, boleh di Word ya, diketik. Untuk format jurnalnya kamu ketik di Word supaya nanti kita bisa presentasikan di sini ya. Oke, setiap kelompok harus. Ada yang tidak bawa laptop? Lihat? Nah. Oke. Lalu nomor 3, perhatikan nomor 3 guys. Nomor 3 itu soalnya adalah perhatikan. Enggak, nomor 3 itu tolong
menjadi gaul, tidak terpisah. Menjadi tidak terpisah. Yang nomor 3 itu tidak terpisah, semuanya mengerjakan. Kamu tinggal lihat apakah itu benar atau tidak. Kamu mengevaluasi. Jadi hari ini kita sampai kepada mengevaluasi pencatatan ya. Oke, silakan dikerjakan nak. Jika ada kendala atau yang di modul ada kekurangan di mana, kamu tanyakan ibu. Udah tahu tadi mengerjakan apa? Yang nomor 3, kamu cek benar atau tidak. Kalau nggak benar, kasih tahu jawabannya benar seperti apa. Kalau benar, itu sudah oke banget. Bagaimana? Bagi-bagi aja. Kita ikut bisa. Yuli sampai Juli. Waktu kita diskusi kurang lebih 20 menit ya. Kurang lebih panggil lah ibu ya. Gimana ini? Kan supaya yang jalan. Oh ya guys, botol minum tolong bawa aku supaya nggak tumpah nanti ya, karena berapa? Tiga, botol minum aku. Tas juga taruh di bawah nak, tas taruh di bawah ya. Tasnya taruh di bawah supaya kita menerapkan etika kerja lah ya. Kalkulator, pakai kalkulator dengan baik. Biar nyaman kita kerja. Kenapa? Ada yang mau berubah? Tanyakan ke belum ada, karena sebuah bingung.
Ketika barang masuk, tidak ada catatan apa-apa. Oke, hanya sebagai penguratannya. Karena kan nomor rumah itu soalnya ada dua kan, perangkat sebagai yang kita dan Aku kira kalian bilang nomor 3 salah. ini biaya pengirimannya secara nanti sudah dari tombol lah apa yang salah terus harusnya Oke, dengarkan itu, dengarkan. Untuk yang nomor satu ini adalah jelaskan keuntungan kerjasama konsinyasi bagi komisioner dan pengamanan. Kami serahkan kepada kelompok Steven dan kawan-kawan. Yang lain silakan menanggapi. Kalau misalnya menurut kelompok kami tambah lagi dong yang ini, atau yang itu kurang benar, atau seperti ini. Oke, kelompok Steven, kamu boleh berdiri di tempat ya. Pemerintahan dan pengamat. Keuntungan kerjasama bagi komisioner adalah mendapatkan komisi tidak perlu mengeluarkan modal, toko penjual lebih bervariasi sehingga banyak konsumen yang tertarik. Sedangkan untuk pengamanan adalah tidak perlu bertemu secara langsung kepada konsumen, dapat fokus untuk meningkatkan kualitas produk, mudah memperluas jaringan penjualan. Oke, dari kelompok Steven dan kawan-kawan seperti itu. Bagaimana dengan kelompoknya Jessica Caroline? Menurut kelompok kami, yang pertama, logo dapat dipasarkan di luar pada toko yang telah memiliki pelanggan tetap. Yang kedua, bisa lebih fokus dalam mengelola kualitas produk.
Yang ketiga, tidak perlu pengeluaran banyak biaya untuk menjual produk dan mengiklankan produk. Oke, berarti hampir sama ya antara kelompok Stephen dengan kelompok Hansen. Oke, beri tepuk tangan dulu buat kedua kelompok. Piutang dagang di debit sebesar 20 juta, penjualan di kredit sebesar 20 juta, dan piutang PT bulan yang dibayar secara tunai di debit sebesar 300.000 dan kas di kredit sebesar 300.000. Terakhir untuk biaya pembeliannya di debit 16 juta dan di kredit piutang PT bulan sebesar 16 juta. Tanggal 15 Maret, penjualan 3.000 kg barang CX senilai 10.000 dengan tunai, biaya pengiriman sebesar 100.000. Penjualannya sama, yaitu kas 30 juta di debit dan penjualan di kredit sebesar 30 juta. Utang PT bulan di debit sebesar 100 juta sebagai biaya pengiriman. Selanjutnya kas di kredit sebesar 100.000. Pembelian sebesar 24 juta dan utang PT bulan sebesar 24 juta di kredit. Dan terakhir, tanggal 30 Maret, pengiriman laporan penjualan kepada PT bulan. Saat mengirimkan laporan penjualan kepada PT bulan, kita menjurnal di debit sebesar 39 juta 400 sebagai utang PT bulan dan kas 39 juta 400. Nominal 39 juta 400 didapatkan dari jumlah penjumlahan hutang di debit. Di nomor 3 itu kami sudah evaluasi pencatatan yang dilakukan oleh toko saya. Setelah dievaluasi, menurut saya pencatatannya salah. Soalnya ini kan pencatatan untuk penjualan konsinyasi yang tidak bisa. Jurnal untuk yang kedua untuk beban untuk pengiriman barang itu salah karena yang betul itu hutang bintang kertas. Oke, katanya itu salah. Salahnya itu adalah di transaksi yang biaya pengiriman itu ya. Harusnya itu dicatatnya sebagai apa? Utang debit kertas. Oke, bagaimana dengan kelompok yang lain? Sama dengan pendapat Lydia? Sama. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok Lydia. Ini mengenai pembuatan atau konfirmasi jawaban diskusi ya. Mengenai keuntungan tadi ini, keuntungan penjualan konsinyasi untuk komisioner dan pengamanan, kerjasama konsinyasi produk atau stok dapat menjadi cara yang hemat biaya bagi pengecer. Oke Steven, dengar dulu Ibu Steven ya, nanti kamu ngomong lagi ya. Kerjasama konsinyasi produk atau stok dapat menjadi cara yang hemat biaya bagi pengecer untuk mengisi toko mereka, dan itu memungkinkan pemasok mendapatkan exposure tanpa exposure ini adalah cara kita mengiklankan barang kita ya, tanpa mengeluarkan uang ekstra untuk memasarkan, menjual atau memajang produk mereka sendiri. Jika kedua belah pihak memahami dan menyetujui persyaratan kontrak, ini menjadi win-win solution, jadi solusi yang baik lainnya. Tidak ada pihak yang dirugikan. Oke, nomor 2. Seperti ini yang bersama semuanya. Oke, ini terakhir nih utang bulan kas kredit. Kalau nomor 3 ini harusnya itu adalah utang udah bintang di debit dan kreditnya adalah kas. Oke guys, konfirmasinya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke dalam penarikan kesimpulan. Siapalah yang mau memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan ini? Oke, Sally, silakan Sally. Konsinyasi itu adalah penyerahan barang dari pemilik barang atau pengamanan kepada pemilik toko atau komisioner sebagai agen penjual. Nah, jadi pengamanan ini dapat labanya dari profit penentuan harga jualnya, sedangkan komisioner dapat laba dari komisi yang ditentukan di muka. Dalam mencatat transaksi konsinyasi terdapat dua laba, ada laba penjualan konsinyasi dan laba penjualan reguler atau penjualan yang dilakukan sendiri. Sedangkan dalam akuntansinya bisa dicatat terpisah ataupun gabung. Kalau terpisah berarti dalam akun konsinyasi masuk, dan kalau gabung berarti dalam akun penjualan biasa dan juga dalam akun utang.
Sedangkan apabila terdapat uang muka konsinyasi, berarti akun uang muka tersebut dapat menjadi pengurang dari utang komisioner terhadap pengamanan. Oke, komplit sekali saudaraku. Tepuk tangan dulu. Oke. Penjualan konsinyasi ini adalah pemberian kepercayaan dari pihak si pemberi barang kepada si penjual. Oke, dengan saya akan kasih kamu komisi, kamu jual barang saya ya, sesuai dengan harga yang ditetapkan. Jadi si pengamanan pun untung, si komisioner pun untung. Sebelumnya guys, sebelum kita tutup, habis pertemuan ini bantu ibu merapikan ruangan ini ya. Oke. Dan gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam.